Kok jadi nyanyi sih? Halo teman-teman, ketemu dengan saya di channel Puspita Miau. Ini video perdananya dari saya, Puspita. Melalui video-video saya ini, saya akan berbagi berbagai macam hal, terutama tentang kesehatan GERD, aslam, angsi, psikosomatis, dan teman-temannya. Saya akan mulai bercerita teman-teman ya, menceritakan tentang pengalaman saya pribadi saat dulu terkena GERD, aslam, angsi, psikosomatis, dan juga ada sakit yang lainnya. Waktu itu sekitaran tahun 2011 teman-teman. Jadi sekitaran tahun 2011 itu di pertengahan ya. Nah, saya mulai terkena GERD parahnya. Kalau mau diceritakan dari dulu-dulunya, itu mungkin sejak tahun 2000-an. Sejak tahun 2000-an itu saya sudah kena GERD, karena memang di tahun itu pun, di tahun 2000-an atau malah sebelum tahun 2000-an itu, dari zaman saya masih sekolah lah ya, itu saya sudah sakit mah. Jadi dari mah yang menahun. Awalnya mungkin dari mah yang menahun ya. Lalu mungkin kalau zaman dulu itu sekitar tahun 2000-an itu dokter masih banyak yang belum tahu GERD. Tuh, jadi kalau periksa ke dokter itu mereka selalu bilangnya tuh aslam, tuh, sakit. Malah aslam pun dokter nggak ada yang kasih tahu aslam, tapi dokter pun bilangnya itu mah, itu hanya gangguan mah, itu kan gangguan lambung dan sekitarnya. Nah, saya baru tahu itu GERD pas saya drop parah-parahnya di tahun 2011. Dokter pun mendiagnosanya di tahun 2011 itu saya kena GERD. Jadi di tahun 2011 itu saya awal pertama kali drop parah-parahnya itu langsung betul-betul langsung parah, merasakan semua sensasi GERD. Nah, teman-teman kalau untuk teori GERD-nya sendiri mungkin semuanya udah banyak yang tahu ya, rata-rata teman-teman udah tahu, dan itu semua bisa didapat melalui buku, melalui Google, dan juga melalui grup-grup aslam yang ada di FB untuk teorinya. Jadi saya nggak akan menceritakan lagi teori GERD itu apa gitu loh. Lalu di situ nggak deh. Saya mau ceritakan dulu, sekarang ini saya akan menceritakan pengalaman sendiri. Jadi di tahun 2011 itu yang saya rasakan itu sensasi-sensasinya berbagai macam sensasi udah saya rasakan ya. Mulai dari dada sakit, ulu hati sakit, panas, kemudian kembung udah jelas, sendawa terus nggak berhenti-berhenti udah jelas, perut keras juga saya alami. Oke, dari bawah deh, dari kaki sampai kepala deh ya, aku ceritain yang pernah, semua sensasi yang pernah saya rasakan dulu. Jadi mulai dari pernah merasakan kaki lemas, gemetaran, sampai nggak kuat jalan, pernah. Lalu rematik, nyeri di daerah betis dan paha, apalagi ketika musim dingin dan ketika hujan atau ketika terkena air dingin, itu juga pernah. Untuk di area perut, sensasi yang pernah saya rasakan seperti kembung, perih, sakit, melilit, perut keras, lalu seperti ada yang jalan-jalan bergerak-gerak sekitar perut.
itu pernah juga. Dan yang gerak-gerak berjalan-jalan itu bukan hanya cuma di sekitar perut yang pernah saya rasakan, tapi di bagian daerah tubuh lainnya pun saya pernah merasakan seperti itu. Jadi seperti ada yang jalan-jalan itu di punggung, di tangan, di betis, itu berasa seperti itu juga. Selain dari GERD dan aslam, angsi psikosomatis, nah saya pun ketahuan oleh terapisnya saat itu kalau saya ada kelenjar di payudara. Itu dibuktikan dengan hasil tes darah di laboratorium Prodia saat itu tahun 2011 ya ketahuannya tuh. Jadi ya semakin mantap sekali sensasi yang dirasakan teman-teman, luar biasa. Mungkin kalau teman-teman yang merasakannya hanya sensasi seputaran GERD, aslam, angsi psikosomatis, tapi saya plus ada kelenjar payudara. Nggak bisa diceritain sakitnya teman-teman. Setelah melalui pengobatan terapi dengan herbal-herbalan, itu saya merasakan sakit di daerah payudara yang teramat sangat saat itu. Lalu untuk daerah dada, ulu hati, keluhannya mungkin sama seperti teman-teman. Dada sakit, dada debar-debar, ulu hati nyeri, ulu hati sakit, nyesek, sesak, sama seperti itu juga saya mengalaminya. Lalu napas pendek, ngos-ngosan, cepet capek, itu saya mengalaminya juga. Sakit kepala, sama, sakit kepalanya pun macam-macam, bukan hanya sakit tapi nyeri. Lalu seperti ditusuk-tusuk kepala yang di bagian atas nih, seperti ditusuk-tusuk, nyeri, sakit, migrain sebelah kiri udah jelas itu. Dari mulai keseluruhan kepala pernah merasakan sakit, artinya berat, kepala berat, rasanya pengen dijedot-jedotin ke tembok tuh saat itu tuh. Kepala berat juga merasakannya. Jadi macam-macam. Ganjel di tenggorokan pun iya, untuk sekian lama ganjel di tenggorokan. Bahkan saat itu saya sampai ada benjolan di tenggorokan saya di daerah sini nih, kalau ini jakun ya, atas jakun, dan di sebelah kiri saat itu ada benjolannya tuh kerasa pegang, dan kalau ngaca pun dilihat itu terlihat ada benjolannya tuh kelihatan ada benjolan, sampai ada benjolannya. Jadi bukannya cuma tenggorokan sakit, tenggorokan ganjal, tidak, tapi sampai ada benjolan saat itu saya merasakan. Jadi komplit sekali ya teman-teman, komplit. Kalau diceritakan banyak lagi, lebih detail lagi. Kalau lebih detail lagi diceritakan, banyak sekali sensasi yang saya rasakan. Bagi teman-teman yang tidak seluruhnya merasakan sensasi yang saya rasakan, bersyukurlah. Artinya teman-teman masih lebih ringan dibanding saya. Lalu untuk keluhan angsi psikosomatisnya sama seperti teman-teman, takut di keramaian, takut ketika ada orang yang meninggal, takut nggak dengar bunyi ambulan, takut ketika ada bunyi burung wik-wik yang katanya menurut tahayul ya. Menurut tahayulnya orang-orang zaman dulu itu kalau ada bunyi manuk wik katanya dia mau meninggal, seperti itu kan kayak gitu. Itu sama ketakutannya, banget ketakutan. Ditambah saya di rumah saya itu kan sekitarnya itu tuh tanah kosong, halaman, kebun gitu. Jadi tuh masih suka ada binatang gaang. Apa namanya gaang kalau bahasa Indonesia ya? Kalau di Sunda itu dibilangnya tuh gaang. Jadi kalau malam itu, nggak selalu setiap malam, tapi sering sekali itu gaang tuh suka bunyi. Bahkan nggak cuma di malam hari, kadang di siang hari pun dia suka bunyi. Gaang itu ketakutan yang sangat-sangat. Kalau udah ada bunyi gaang kayak gitu pun takut. Bayangin sekitar rumah takut. Jadi angsinya sama seperti teman-teman, takut dan cemas berlebihnya itu untuk berbagai macam hal. Lalu takut dingin, ya bukan takut sebetulnya, tapi memang tidak bisa kena air dingin. Jadi kena air dingin itu kerasa ke badan itu
gemeteran, langsung kedinginan, seluruh badan tuh langsung menggigil. Jadi saya sempat di awal-awal itu saya tuh nggak mandi. Jadi mandinya tuh hanya cuci muka dan mencuci bagian-bagian yang penting aja. Itu pun pakai air hangat. Tuh, sempat untuk beberapa waktu, beberapa saat saya seperti itu. Lalu saya mencoba tetap mandi, tapi hanya dengan air hangat, dan itu pun hanya 1 kali sehari mandinya. Itu jangka waktu saya mandi air hangat tuh lama, teman-teman. Lama, lebih dari 6 bulan kalau nggak salah waktu itu tuh. Saya melakukan itu, mandi air hangat terus, cuma sekali seharinya. Kenapa? Setelah saya ketahui, saya konsul ke dokter seperti itu, ya karena memang saat itu kondisi saya itu karena ada pendarahan, ada luka di lambung yang menyebabkan HB itu drop. HB itu selalu rendah. Nah, karena HB rendah itulah yang membuat badan kita itu terasa selalu dingin, selalu menggigil. Kenapa nggak kuat dengan air dingin? Salah satu faktornya itu. Nah, jadi saya mandi harus selalu dengan air hangat dan sehari sekali. Dan setelah mandi pun itu saya langsung mandi minyak kayu putih. Minyak kayu putih itu kalau dikumpulin tuh habis, udah nggak kehitung kali teman-teman. Sebotolnya nggak dikumpulin sih, mestinya dikumpulin tuh dulu ya. Nah, mas saya langsung dikilo-kiloin aja kan lumayan. Sekilo tuh dapat 2.000 tuh. Itu plastik-plastik begitu, bekas minyak kayu putih, plastik bekas madu, di kilo deh, lumayan buat beli lagi minyak kayu putih. Ya, jadi oke, tadi udah saya sebutkan beberapa sensasi yang pernah saya rasakan. Itu pun belum seluruhnya sebetulnya ya, detailnya banyak sekali lah pokoknya. Kalau mau diceritain sebenarnya udah pengen ngelupain sih gitu loh. Cuman karena saya saking sayangnya sama temen-temen tuh, saking cintanya, ingin sharing, ingin membantu temen-temen, jadi ya udah saya buka lagi deh kenangan masa lalu yang kelam tuh. Ya nggak apa-apalah gitu. Yang penting sekarang saya udah happy kok. Amin. Nah, setelah dari sensasi yang saya alami sekian banyak itu, lalu saya melakukan pengobatan, mulai dari pengobatan yang saya lakukan sendiri di rumah, pengobatan yang dilakukan sendiri gitu kan, mulai dari kunyit, lalu temulawak, kunyit putih, itu udah pernah saya lakukan tuh semua tuh. Di awal-awal ada yang ngasih tahu seperti itu, kayak gitu ya. Nah, terus kalau untuk ke dokternya, saya tetap ke dokter, saya berobat ke dokter untuk konsultasi, untuk tanya jawab seperti itu, dan untuk melakukan tes darah gitu kan melakukan tes ini itu gitu. Tapi ya itu, saat itu tuh saya memutuskan untuk memilih pengobatan dan meminum obat melalui alternatif, melalui terapis yang saat itu saya pilih. Gitu. Jadi obatnya yang saya konsumsi saat itu tuh obat dari terapis berupa jamu. Ke dokter saya tetap ke dokter untuk konsultasi, untuk menanyakan ini itu segala macem. Tapi obat dokternya saya nggak konsumsi. Yang saya konsumsi adalah obat yang dari terapis alternatif. Mungkin teman-teman ada yang nggak percaya mungkin ya, kok bisa sih, masa iya sih nggak minum obat gitu kan, bohong nggak percaya, ya silahkan, itu sih hak teman-teman mau percaya mau tidak gitu loh. Di sini saya berbagi cerita, nggak ada untungnya buat saya berbohong gitu kan. Tapi kalau ada yang menanyakan apakah sakit itu bisa sembuh tanpa obat dokter, bisa, buktinya saya, alhamdulillah, semuanya itu atas izin Allah tentunya, seperti itu. Kenapa saat itu saya tidak mau mengkonsumsi obat dokter? Bukannya saya anti, bukannya saya fanatik, bukannya juga saya takut, tidak. Tapi saya anggap itu udah merupakan satu pilihan saya, udah merupakan petunjuk yang saya dapat melalui doa-doa saya, melalui permohonan saya sama Allah. Saya kan pas sakit tuh saya minta petunjuk,
Saya mohon, saya berdoa, saya selalu mohon minta dikasih petunjuk, berikan petunjuk, gitu kan. Nah, yang saya dapat itu petunjuknya seperti itu. Lalu saya menemukan pengobatan alternatif tersebut. Adanya dia di Bogor, di Lewiliang saat itu. Tuh. Nah, untuk menunjang dan untuk membandingkan dari terapis dari terapis itu, saya juga konsul ke dokter untuk membandingkannya, dan memang betul cocok gitu loh, cocok antara dokter dengan terapis itu cocok, dan terapisnya pun memang tidak hanya terapis itu, tapi dia pun mewajibkan sih enggak, tapi menganjurkan kepada pasiennya, kepada saya itu untuk melakukan tes laboratorium, untuk melakukan tes yang menunjang. Nah, untuk ANGSI saya belum cerita ya gimana saya menangani ANGSI. Jadi untuk ANGSInya, di saat tahun segitu tuh saya belum kenal grup FB. Saya belum kenal ada grup FB Aslam. Saya nggak kenal itu grup FB. Jadi semua itu hanya saya berdasarkan dari dokter, dari terapis, dan dari intuisi saya pribadi. Seperti itu teman-teman. Nah, mungkin juga karena ada mungkin, dan juga terapi yang saya terapkan untuk ANGSI itu bisa saya dapatkan tanpa melalui info dari grup FB atau dari internet yang sekarang sih udah banyak sekali ya teman-teman bisa dapatkan gitu loh. Saat itu tuh saya nggak ada itu, tapi saya bisa dapatkan, ya udah saya yakin itu adalah petunjuk dari Allah gitu loh, yang memberikan petunjuk kepada saya dan membukakan mata hati saya harus begini, saya harus begitu, seperti itu. Jadi betul-betul saat itu tuh saya tidak tahu teorinya, saya pun tidak berobat ke psikiater gitu kan. Jadi untuk terapi menghadapi ANGSI-nya itu saya hanya menjalankan kepasrahan, berserah diri. Seperti itu aja, betul-betul berserah diri. Jadi setelah merasakan sakit yang teramat sangat, sakit yang begitu merubah saya dari yang tadinya saya pribadi yang periang, ceria, nggak ada capeknya, nggak ada berhentinya, aktif setiap harinya dari pagi sampai malam. Itu saya berubah drastis 180 derajat. Nah, dari situ saya lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya banyak memohon, berdoa, minta petunjuk. Tuh. Nah, dari melalui tahapan-tahapan saya, melalui doa-doa saya, semakin hari semakin lama, dengan sambil saya merasakan sakitnya di tubuh ini, terus ketakutannya di jiwa ini, itu semakin saya bisa berserah diri gitu. Semakin saya bisa berserah diri. Nah, yang saya rasakan setelah saya mulai bisa berserah diri, ya, itu saya rasakan perubahan dalam pengobatannya itu mulai terlihat, semakin terlihat. Nah, dari situ saya ambil kesimpulan, intinya memang untuk ANGSI-nya ini, untuk ketakutannya kita ini, untuk kecemasannya berlebih ini, itu dengan kita berserah diri, pasrahkan semuanya hanya pada Allah, dan lepaskan semua beban-beban yang ada di hati, semua beban yang ada di pikiran. Itu dulu saya lakukan seperti itu. Lalu di samping itu, terapi lainnya untuk ANGSI-nya itu, saya berusaha untuk gembira. Setiap harinya saya berusaha untuk gembira, untuk bisa tertawa, walaupun nggak bisa tertawa. Betul teman-teman, saya ngerasain sakit di sekujur tubuh, sakit di kepala, sakit di dada, sakit di mana-mana, sakit di payudara. Itu saya rasakan kesakitan dan ketakutan, kecemasan yang sangat
nggak bisa ketawa. Tapi saya berusaha, gimana caranya saya nih hari ini nih harus ketawa, gimana caranya nih saya nih harus bisa gembira. Dari situ dengan ketawa insya Allah ada sedikit gembira yang muncul seperti itu. Nah, saya melakukannya saat itu tuh dengan melakukan kegiatan-kegiatan hal-hal yang saya sukai, yang saya senangi. Tuh, salah satunya saya piara kucing, karena memang kan saya senang kucing, sayang kucing nih. Saya piara kucing, saya memperhatikan kucing dengan lebih dibanding hari-hari sebelumnya. Itulah kenapa channel saya ini saya namai dengan nama Puspita Miau. Karena memang saya dari dulunya, dari kecilnya, saya tuh senang, saya tuh suka, dan saya tuh bermainnya tuh dengan kucing, teman-teman. Terus hal lainnya teman-teman yang bisa bikin saya juga, menurut saya nih, dan juga buat teman-teman insya Allah sama berguna, yang bisa bikin kita ke bawah gembira, ke bawah ketawa, itu dengan menonton komedi-komedi, menonton kartun-kartun lucu. Walaupun saya nggak bisa ketawa, belum bisa ketawa, baru-baru bisa ketawa teman-teman, ngerasain kepala sakit berat, ngerasain badan sakit, ngerasain sesek segala macam, saya nggak bisa ketawa. Tapi saya paksakan, saya tetap fokus melihat TV, saya tetap fokus melihat hal-hal yang lucu. Walaupun nggak ketawa, tapi setidaknya saya lama-lama terbawa suasananya, saya bisa senyum. Dari situlah sedikit-sedikit mulai beranjak, saya mulai menikmati, iya lucu gitu. Saya mulai bisa terbawa ketawa, saya mulai bisa senyum. Semakin hari progresnya semakin baik. Nah, jadi teman-teman nggak ada yang instan, semua itu butuh dilatih, semua itu butuh disiplin gitu. Jadi kalau bagus cuma sekali dua kali teman-teman melakukan, kalau belum ada hasil teman-temannya kah, ya sayang sekali teman-teman. Perjuangan nggak cuma segitu, perjuangan itu sampai akhir, perjuangan itu sampai tuntas, sampai finish. Baiklah teman-teman, tadi saya sudah sedikit banyaknya sudah menceritakan pengalaman saya pribadi, dan sebetulnya banyak sekali yang masih ingin saya sampaikan pada teman-teman. Insya Allah nanti akan ada di video-video berikutnya. Mungkin saya bisa berbagi sedikit tips untuk setiap keluhan-keluhan, dan juga untuk pengobatan-pengobatan yang pernah saya lakukan, dan terapi-terapi yang pernah saya lakukan, juga pengalaman-pengalaman yang pernah saya dapatkan dari keluarga atau dari orang-orang sekitar saya. Insya Allah saya akan berbagi kembali kepada teman-teman melalui video-video lainnya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu sharing dengan saya Puspita. Insya Allah kita bertemu lagi di lain kesempatan, di lain video. Jangan lupa teman-teman untuk selalu update di video-video saya berikutnya, dan silahkan tekan tombol subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.